Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan daerah otonomi adalah solusi untuk membangun tanah Papua. Komisi Pemilihan Umum Teluk Bintuni menggelar rapat koordinasi persiapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual parpol peserta pemilu tahun 2024. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Sabtu 6 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampiopar, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan daerah otonomi adalah solusi untuk membangun tanah Papua dengan memperpendek rentan kendali pemerintahan. Ada yang menyambut kehadiran DOB dengan harapan DOB hadir pemerataan pembangunan di tanah Papua dapat berjalan di seluruh tanah Papua. Dan ada pula yang menolak, yang menganggap DOB hadir untuk siap. Dari semua yang pro dan kontra, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan, kehadiran DOB di tanah Papua sangat penting untuk memperpendek rentan kendali pelayanan pemerintahan di daerah sehingga pelayanan dasar dapat diberikan secara maksimal kepada masyarakat. Wah, susahnya setengah mati. Ya, susah, segala hal susah. Mungkin personilnya ada, tugasnya diberikan, tetapi untuk menangani berbagai hal di daerah ini susah sekali. Dan saya pikir kesempatan ini juga saya mau sampaikan pada teman-teman media, ingatkan juga bahwa itu pentingnya DOB, daerah otonomi baru. Dulu tidak ada Papua Barat, menjadi Papua Barat. Yang kemudian dulu tidak ada pengadilan tinggi, sekarang pengadilan tinggi. Dulu tidak ada Polda, sekarang menjadi ada Polda. Dulu tidak ada Kodam, sekarang menjadi Kodam. Pentingnya DOB itu. Saya sampaikan sama tokoh-tokoh mungkin yang hadir di sini, itu yang menjadi harapan kita bersama. Negara membijaki itu untuk kepentingan memperpendek rentang kendali antara pemerintah dan rakyatnya, antara rakyat dan pemerintah ini. Termasuk pelayanan-pelayanan dasar. Ini pelayanan dasar termasuk. Artinya orang mencari keadilan, gak usah keluarkan ongkos lagi kan Pak ya. Cukup jalan kaki, cukup dalam waktu singkat sudah bisa mendapatkan semuanya. Lebih lanjut, ditegaskan banyak instansi vertikal dan juga pemerintahan daerah yang sudah berkantor di tanah Papua. Itu adalah salah satu peluang yang diberikan kepada orang asli Papua. Hal lain juga saat ini anak-anak Papua banyak sekolah di dalam negeri dan juga luar negeri, itu karena adanya daerah otonomi baru. Manfaatnya, faedahnya, peruntukannya, kepentingannya, kita bisa lihat kok. Kita bisa seperti ini ya karena DOB, ya kan? Kita bisa sekarang banyak instansi, banyak lintas-lintas sektoral ya, antara yang ada di horizontal maupun vertikal yang ada di negara ini, semua sudah berdiri hadir di sini, dan itu memberikan ruang yang besar bagi orang asli Papua. Saya diantaranya yang saya rasakan itu seperti itu. Jadi saya pikir itu diantaranya manfaat-manfaat yang real ya. Kalau yang lain ya banyak lah. Kita hari ini bisa anak-anak kita bersekolah ke berbagai negeri di Nusantara ini, juga berbagai negara di dunia, itu karena adanya DOB lahir, kabupaten lahir, kota lahir, provinsi lahir, itu diberikan amanah untuk bagaimana persiapan sumber daya manusia. Diharapkan kepada semua masyarakat di tanah Papua dapat mendukung program pemerintah untuk pemekaran daerah otonomi baru dan juga perpanjangan Otsus, karena kebijakan pemerintah pusat bertujuan untuk membangun tanah Papua secara keseluruhan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat triwulan 2 tahun 2022 tumbuh 6,07%. Badan Pusat Statistik Papua Barat melaporkan pertumbuhan ekonomi Papua Barat ini dipengaruhi oleh lini 3 sektor.
Pada triwulan 2 tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Papua Barat mengalami pertumbuhan dibanding dengan triwulan 1 tahun 2022. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Papua Barat, Marije Patiwaelapia menyebutkan Papua Barat tumbuh sebesar 6,07%. Artinya triwulan 2 tahun ini terhadap triwulan 1 tahun 2022 ada perbaikan kinerja ekonomi yang cukup bagus dan iklim positif. Kata Marije, diharapkan triwulan 3 ini bisa semakin baik, sehingga mohon dukungan semua pihak terutama terkait penggerak ekonomi. Belanja pemerintah perlu juga mendorong agar belanja pemerintah dapat berdampak pada semua sektor, mulai dari masyarakat, konsumsi, rumah tangga, dan sektor lainnya di Papua Barat. Kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita untuk triwulan 2 secara Y-on-Y, kita tumbuh sebesar 6,07 ya. 6,07 artinya triwulan 2 tahun ini terhadap triwulan 2 tahun 2021. Jadi ada perbaikan ini ya, tumbuh 6,07. Yang biasa angka ini digunakan. Kalau tadi K2K juga ada, itu triwulan 2 terhadap triwulan 1. Ada C2C triwulan kumulatif dari triwulan 1 sampai triwulan 2. Jadi untuk triwulan 2 ini ada perbaikan, ada perbaikan kinerja ekonomi yang cukup bagus ya. Jadi ada iklim positifnya ya. Kita berharap triwulan 3 juga semakin baik dan sampai 4. Jadi mohon dukungan juga dari semua pihak, terutama terkait penggerak ekonomi, belanja pemerintah juga perlu didorong ya. Realisasi pemerintah ini juga perlu didorong supaya karena ketika ada belanja pemerintah akan berdampak ke semua sektor ya, ke masyarakat, ke belanja konsumsi rumah tangga juga ya, ke konstruksi, ke PNBP, ke semua sektor bisa. Marije mengatakan ada 3 sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2, yaitu sektor industri, sektor pertambangan, dan sektor konstruksi. Karena ketiga sektor ini memberikan sumbangan pada ekonomi Papua Barat, untuk sektor industri tumbuh 25,87%, pertambangan 17,70%, dan sektor konstruksi 14,100%. Ada 3 sektor tadi kan, sektor industri, sektor pertambangan, dan sektor konstruksi. Semuanya tumbuh positif karena dia memberikan sumbangan terhadap ekonomi kita. Nah, misalnya nih, contoh ekonomi kita itu kan total 100% ya. Nah, sumbangan atau sumbangsi atau kontribusi dari 3 sektor itu cukup besar, mulai dari industri yang tadi 25%, kemudian pertambangan juga ya. Jadi itu yang mendorong ekonomi kita tumbuh positif ya. Di industri 25,87, pertambangan 17,70, dan konstruksi 14,11 ya. Nah, jadi kalau 3 sektor ini dia tumbuhnya atau terguncang atau tumbuhnya negatif, kinerjanya memburuk, akan berdampak kepada Secara spasial, Pulau Maluku dan Papua hanya memberikan kontribusi sebesar 2,1% terhadap perekonomian Indonesia di triwulan 2 tahun 2022. Kontribusi ini sangat kecil dibandingkan dengan kontribusi ekonomi dari wilayah lain seperti Pulau Jawa maupun Sumatera. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Komisi Pemilihan Umum Teluk Bintuni menggelar rapat koordinasi persiapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual parpol. Peserta pemilu tahun 2024 yang diikuti para pimpinan parpol di Kabupaten Teluk Bintuni. Rakor yang dilaksanakan di Aula KPU Teluk Bintuni yang beralamatkan di Tisai Distrik Bintuni pada Sabtu 6 Agustus 2022 dihadiri Komisioner KPU Papua Barat dan perwakilan Forkopimda Teluk Bintuni.
Anggota KPU Papua Barat, Fatmawati, yang membuka kegiatan ini menerangkan pentingnya kegiatan ini untuk memberikan pemahaman yang benar terkait mekanisme yang berlaku sesuai PKPU. Pasalnya, pemilu tahun 2024 yang digelar serentak ada 2 agenda penting, yakni pemilu presiden dan pemilu kepala daerah, yang seluruh prosesnya harus dipahami dengan baik. Oleh sebab itu, lewat kegiatan pihaknya berharap dapat menjadi wadah khususnya bagi para pimpinan partai politik di daerah untuk saling berdiskusi dan memberi masukan guna suksesnya tahapan pemilu. Kemudian berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, kemudian telah disusunlah jadwal tahapannya. Jadi tentu kami juga berharap Bapak Ibu partai politik dan seluruh masyarakat juga mengikuti tahapan pemilu. Tahapan pertama adalah tahapan pendaftaran verifikasi dan pengenalan partai politik. Tahapan gerbang awal pengenalan partai politik ya akan masuk dan menjadi peserta. Nah, pada tahapan ini tentu banyak hal yang perlu disiapkan oleh teman-teman dan kami selaku penyelenggara juga mempersiapkan banyak hal untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Karena sesungguhnya KPU itu dengan slogan KPU melayani itu melayani 2. 1, melayani pemilih bahwa memastikan semua warga negara yang memiliki hak sebagai pemilih maka kemudian tidak diberikan haknya sebagai pemilih. Yang kedua, melayani peserta pemilu yaitu partai politik. Sementara itu, sambutan Bupati Teluk Bintuni yang dibacakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Haris Tahir, menitik beratkan pada data pemilih. Hal ini menurutnya harus menjadi perhatian semua pihak yang berkepentingan, karena masalah data pemilih selalu menjadi masalah. Tak terkecuali pada pemilu tahun 2024 mendatang, Haris mengatakan Pemda Teluk Bintuni sudah mengarahkan instansi teknisnya untuk berkontribusi. Sebagai sebuah pesta demokratis, kualitas demokrasi dalam pemilu 2024 sangat ditentukan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah bagaimana stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu seperti kita semua yang berkesempatan hadir pada hari ini dapat berperan secara maksimal untuk menyukseskan demokrasi 5 tahun. Dalam kesiapan sehingga pelaksanaannya, kita semua perlu menjamin kualitas demokrasi yang dapat menjadi pelajaran penting bagi pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal kualitas demokrasi, saya meyakini bahwa tidak ada pemilu yang berkualitas tanpa memberikan proses demokrasi yang berkualitas. Untuk memastikan inilah, maka selaku pemilihan politik di daerah, saya menaruh harapan besar agar kita semua dapat dengan seksama mengikuti kegiatan ini serta turut berkontribusi berubah semua pikiran dalam mempersiapkan diri menyambut perhelatan besar daerah dan bangsa ini demi mewujudkan Kabupaten Teluk Bintuni yang damai, maju, produktif dan berdaya menuju Indonesia yang tangguh, Indonesia tumbuh. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Kepala Distrik Aroba Gat Iyat Manibui resmi melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Pemerintahan di wilayah Distrik Aroba Kabupaten Teluk Bintuni, terhitung sejak Jumat 5 Agustus 2022. Acara pengantar tugas sekaligus serah terima jabatan Kepala Distrik Aroba berlangsung di Balai Distrik Aroba pada Jumat kemarin, disaksikan seluruh lapisan masyarakat di Distrik Aroba. Prosesi ini dipimpin Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Ishak Laukon, yang didampingi sejumlah pejabat eselon di lingkup Pemda Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Asisten 3 meminta dukungan seluruh masyarakat Aroba agar mendukung Kepala Distrik yang baru dalam melaksanakan tugasnya. Asisten 3 pun berpesan agar masyarakat dan Kepala Distrik harus menjalin komunikasi yang harmonis dan mengedepankan musyawarah yang mencapai mufakat jika diperlukan. Jadi saya harap apa yang sudah menjadi keinginan, kerinduan dari masyarakat, Kepala Distrik baru, tolong ini diperhatikan.
Saya yakin dan percaya bahwa selama Ibu distrik, jadi distrik di sini kurang lebih 10 tahun ya. Ya, 10 tahun saya melihat ada satu harapan dan kerinduan dari masyarakat di sini supaya Ibu distrik ini bagaimana merubah pola pikir dan pola tindak masyarakat di sini. Saya pikir selama 10 tahun itu sudah ada. Itulah harapan yang kami inginkan lagi ya untuk distrik yang baru. Sebagaimana masyarakat dengan seluruh aparat yang ada di sini mendukung Ibu distrik, harapan yang sama pun kami harapkan. Dan kerinduan itu yang menjadi harapan kami untuk tetap mendukung Pak Distrik yang baru. Sementara itu, Kepala Distrik Aroba, Gatyat Manibui, saat menyampaikan sambutan tidak berbicara panjang lebar. Intinya, Manibui menegaskan dirinya sebagai ASN hanya siap melaksanakan amanat pimpinan yang dipercayakan kepadanya. Sebagai Kepala Distrik yang baru, Manibui mengatakan dirinya siap bekerja sama dengan seluruh masyarakat untuk membangun Distrik Aroba sesuai harapan. Dan mungkin dukungan bapak-bapak untuk administrasi tingkat kampung bahkan honorer yang disampaikan oleh Bapak Asisten. Saya sebagai Kepala Distrik, saya siap untuk melayani bapak-bapak dorang. Tapi jangan bapak dorang datang dengan keadaan kasar, saya bisa lari. Tapi kalau bapak dorang datang baik, saya bisa siap untuk melayani bapak dorang. Baik. Saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan, nanti lebih detailnya nanti pada saat kita menjalankan tugas itu pasti Bapak datang untuk saya. Karena kita mengingat ini bapak-bapak dan ibu-ibu ini udah mau pulang kembali. Karena cuaca ini kita tidak tahu. Yang sementara dia berubah lagi. Baik, mungkin itu saja saya bisa dapat menyampaikan. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Saat mengantar tugas dilakukan, ada banyak hal yang disampaikan asisten 3 sebagai pedoman tugas bagi kepala distrik yang baru. Namun yang menjadi catatan penting agar diperhatikan kepala distrik, yakni optimalisasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil jelang pemilu tahun 2024. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, tuntas sudah perjumpaan kita dalam berita Papua Barat hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.